Dipersembahkan oleh Projo akan melakukan transformasi organisasi. Logo Projo akan kita rubah supaya tidak terkesan kultus individu. Projo itu artinya negeri dan rakyat. Jadi Projo itu sendiri artinya adalah negeri dalam bahasa Sanskerta dan dalam bahasa Jawa Kawi itu artinya rakyat. Jadi kaum Projo adalah kaum yang mencintai negara dan rakyatnya. Ya kalau Gerindra siap gelombang besar dari manapun. Ya kita namanya aspirasi tentu kita akan pertimbangkan untuk diakomodir. Keputusan Ketua Umum Projo Budi Aristiadi yang ingin pindah haluan ke Partai Gerindra menimbulkan banyak tanya apakah ini sinyal bukan hanya secara individu tapi membawa gelombang besar dari organisasi kemasyarakatan dari Projo menuju ke sebuah partai mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Malam hari ini kami akan membahas di Catatan Demokrasi bersama dengan banyak narasumber yang kompeten tentunya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada BHS yang sudah mendukung Catatan Demokrasi. Teman-teman dari Ilmu Komunikasi, UNJ, tepuk tangannya boleh? Kami mengenalkan karena formatnya agak sedikit baru di Catatan Demokrasi di kursi tengah. Ini para panelis yang pertanyaannya tajam dan juga melesat kepada narasumber yang ada di kanan kiri saya. Prof. Siti Zuhro, peneliti BRIN. Terima kasih banyak Prof. Siti Zuhro. Sehat Prof, kita bisa cek audio dulu Prof. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Siti Zuhro, Mbak Wi sudah hadir. Terima kasih. Dan juga Bapak Tri Andika, pengamat politik dari Selamat Universitas malam, Bakri. Mas Andro. Malam, Pak Tri Andika. Langsung saja di sisi kiri saya, Mas Eko Kuntadi. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Eko Kuntadi lebih nyaman disebut apa Mas? Pegiat media sosial? Oh bukan Mas ya, bukan Mas ya. Mas Eko Kuntadi aja. Mas Eko Kuntadi aja ya. Dan juga di sebelahnya politisi Partai Solidaritas Indonesia, Mas Faldo Maldini. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lebih kalem nih, udah lama nggak ke Catatan Demokrasi ya. Iya, seiring usia Mas. Wah, seiring usia. Mau dijaim dulu di awal-awal segmen, nanti belum panas biasanya. Bang Faldo, thank you banget sudah hadir di Cadem. Dan juga di sisi kanan saya ada Ketua Dewan Grid Institute ya Bang ya, Bang Syahganda Nainggolan. Malam Bang Syahganda. Assalamualaikum Andro, selamat malam. Waalaikumsalam. Abang kayaknya muter-muter terus Bang, bukan cuma di domestik sampai ke luar negeri Bang. Sibuk banget ini kayaknya Bang ya. Pas lagi liburan aja. Ya. Pas lagi liburan. Ini satu circle sama Menteri Keuangan sama Purbaya ini. Nah ini bestinya Bang Syahganda ya. Kami juga menghadirkan langsung dari Projo ini Bang Freddy Alex Damanik. Selamat malam, selamat malam. Malam Bang. Selamat malam pemirsa TV One. Tapi sebelum saya melempar ke panelis, saya ingin tahu sebenarnya. Karena selama ini kesannya kami kena prank. Ternyata singkatan Projo itu bukan Pro Jokowi. Bang Freddy Damanik. Di anggaran dasar itu, nama ormas kami itu hanya Projo. Tanpa singkatan? Tanpa singkatan, tanpa kepanjangan. Bukan pro relawan Jokowi, bukan juga? Bukan. Jadi itu 2014 itu adalah bagian dari transformasi pertama. Setelah dari relawan berhasil memperjuangkan memenangkan Pak Jokowi. Kemudian 2014 itu bertransformasi menjadi ormas yang Pak Jokowi pada saat itu meminta relawan jangan bubar. Maka kami transformasi jadi ormas namanya Projo. Di dalam sejarahnya memang disebutkan bahwa bagian dari yang lalu relawan Jokowi yang memenangkan beliau di dalam Pilpres 2014. Sekarang betul-betul lagi digoreng statement dari Ketum Projo Mas Budi Ari. Yang dulu sama yang sekarang. Jadi dibandingkan seperti itu ya Bang Freddy ya? Iya, jadi sebetulnya statement itu bukan hanya per kemarin kongres itu bahwa arti nama Projo itu negeri dan rakyat, bukan hanya itu. Saya sendiri sudah banyak mengatakan itu artinya rakyat, negeri,
Projo berarti orang-orang yang mencintai rakyat dan negerinya, saya sendiri udah lama itu gitu. Jadi bukan kongres itu hanya memang momentum ya transformasi berikutnya dari era keberlanjutan. Jadi itu bagian dari kontinuitas yang memang organisasi menurut kami itu rasional dan strategis harus kami lakukan begitu. Bukan berarti Projo itu kan di framing ini apa namanya melupakan ya berkhianat ke Pak Jokowi, enggak, justru ini bukan kontradiksi tapi memang kontinuitas. Pak Prabowo bersama Pak Jokowi itu setidak-tidaknya ya bersama ya kerjasama sudah 6 tahun belakangan ini, ideologi politis. Jadi bahkan Pak Jokowi termasuk sosok yang terdepan yang memperjuangkan Presiden Prabowo. Jadi memang masih kami berada di situ. Meskipun kami kaget apapun yang berkaitan dengan Jokowi termasuk siluet logonya pun mau diubah. Bukan lagi wajah Pak Jokowi katanya. Ya, jadi memang itu bagian transformasi yang ketiga ini bahwa memang Kongres memutuskan akan merubah logo, tidak figur atau siluet Pak Jokowi lagi, tapi nanti akan kita sembarakan, kita cari yang tentunya sama atau tetap melambangkan nilai-nilai Jokowisme itu. Nilai yang kami lihat juga sama, ya, nilai-nilai yang sekarang juga dianut oleh Presiden Prabowo. Jadi bahwa kerja nyata, mencintai rakyatnya. Kami itu tagline-nya akan seperti itu, makanya tagline kami setia di garis rakyat. Tetap nanti representasi logo itu akan seperti itu, tetapi tidak figur lagi. Oke. Tidak, bedanya hanya di situ. Jadi tidak. Berarti bukan siluet Prabowo Subianto, bukan nanti ya? Bukan. Dipastikan bukan ya Mas ya? Udah pasti bukan. Oh, udah pasti bukan. Oke. Tapi melambangkan nilai-nilai itu. Saya boleh ke Mas Eko. Ya, silakan. Kemarin ada statement dari Mas Budi Ari bahwa kami tidak akan mengkultuskan. Jangan menganggap ini kesannya mengkultuskan seseorang sehingga nanti ada transformasi total di tubuh Projo. Mas Eko, tanggapi lu Mas. Iya, kan baru diomongin sekarang ya, tidak mengkultuskan. Kemarin kan siluet. Orang kan artinya kan. Yang pertama bahwa sebetulnya kan Projo ini agak telat ya. Dulu tuh Noel malah duluan loh. Dari Jokowi mania langsung berubah Prabowo mania. Projo malah telat. Noel duluan tuh. Ketika pada saat pada saat kampanye sudah mendeklarasi ini relawannya Prabowo berubah langsung begitu. Sementara Projo berubahnya ketika ketua umumnya sudah nggak jadi menteri. Sudah diresapel jadi menteri baru berubah. Ini kan agak barangkali orang melihat ini kayak 2019. Pada saat 2019 ingat saya, Projo itu sempat statement mau membubarkan diri loh. Ada statement kayak gitu, tetapi kemudian saya nggak tahu gimana nggak jadi bubar, lalu ketua umumnya jadi wamen. Padahal waktu itu kalau misalnya kita bicara soal relawan itu prinsipnya kayak yang disampaikan oleh siapa? No woman no cry. Relawan itu no woman no cry. Nah pada saat itu Projo ketika mau membubarkan diri lalu mendapat wamen akhirnya nggak jadi bubar. Sekarang justru ketika sudah direshuffle ketuanya mau berubah mendekatkan diri pada kekuasaan. Itu yang pertama. Yang kedua sebetulnya saya bacanya simple sih. Wajar kalau Projo berubah. Yang pertama presidennya sudah bukan Pak Jokowi. Kalau masih terus-terusan ke Pak Jokowi, secara politik nggak akan mendapat apa-apa. Jadi ini pilihan realistis ya Ini dari kan Projo. pilihan politik saja, jadi soal value, soal dan lain-lain, itu alasan sederhana saja. Tapi yang paling penting sekarang presidennya Pak Prabowo, dan untuk mendapatkan manfaat politik harus berdekatan dengan Pak Prabowo. Pak Jokowinya sudah ganti, karena itu logonya di take down. Untuk mendapatkan manfaat politik maksud Anda? Ya kan nanti Pak Budi Ari kan mau masuk Gerindra. Oke. Ketuanya Pak Prabowo. Jadi untuk mendapatkan katakanlah, saya ingat ketika Pak Budi Ari diwawancari oleh satu TV. Kemarin ini. Dan dia bilang bahwa Pak Prabowo sempat nanyain ke Pak Budi Ari. Pak Budi Ari ini Gerindra atau PSI? Itu pertanyaannya. Saya pikir
dia tentu saja kan Itu Juli 2025 seingat kami. Ya, tentu saja dari yang sekarang jawabannya kan dia Gerindra. Tapi kalau kita baca pertanyaannya cuma sekedar partai, barangkali oh udah Budi Ari gabung ke Gerindra. Menurut saya pertanyaan Pak Prabowo lebih dari itu kalau kita mau artikan. Pak Budi Ari sekarang Jokowi atau Prabowo? Gitulah. Pertanyaannya itu sebetulnya. Dan jawaban ini adalah sekarang saya Pak Prabowo. Sehingga kemudian dari jawaban ini langkahnya adalah Projo mengubah logo Pak Jokowi. Arti Projo tadinya Pro Jokowi kemudian ada tafsir baru. Kata Bang Freddy tadi continuity. Kan kita baru dengar sekarang Projo itu. Maksudnya kosakata Projo yang tadi kerakyatan dan lain-lain disampaikan oleh orang-orang Projo itu baru sekarang. Ini artinya kerakyatan, ini artinya itu baru sekarang. Sebelum-sebelumnya yang kita tahu disampaikan oleh ketua umum, disampaikan oleh para pengurus Projo. Projo apa? Pro Jokowi. Nggak ada kosakata lain selain Pro Jokowi. Baru kemarin berubah maknanya. Gitu loh. Jadi saya membaca ini cuma sederhana saja. Ini cuma sekedar sekarang presidennya Pak Prabowo. Bagi Projo Pak Jokowi sudah tidak, value-nya tidak seperti kemarin, uang udah gak jadi presiden, ya udah di take down, dicopot, pindah ke Prabowo. Sederhana itu menurut saya. Bang Freddy sesimpel itu Bang, sudah tidak ada value yang begitu makna, langsung pindah haluan. Tadi kan saya udah menyampaikan, ini sejak 2014. Artinya ini juga, tadi saya baru mau googling, kapan sih saya pernah ngomong ini, tapi saya sudah lama ngomong, Budi Ari sudah lama, kita semua sudah lama bahwa arti nama Projo itu adalah ya rakyat dan negeri, seperti yang dijelaskan oleh ketua umum kami. Saya sudah lama ngomong itu. Jadi sekali lagi ini bukan masalah ini kontinuitas. Jadi per hari ini ya persis Mas Eko bilang, per hari ini presidennya adalah Presiden Prabowo. Ya, maka ya kami mau ada di situ membantu. Memang sejak awal kami ikut menginisiasi Prabowo Gibran ini. Jadi kami mau tetap ikut mengawal, mendukung pemerintahan ini. Sebetulnya sesimpel itu aja. Ini hanya momentum. Kalau mengawal itu kenapa harus mencopot wajah Pak Jokowi? Kan katanya Pak Prabowo itu lanjutan dari Pak Jokowi. Kalau lanjutan berarti nggak ada beda dong. Mau pakai wajah Pak Jokowi atau yang baru kan nggak ada beda. Justru dengan mengubah ini menunjukkan tidak ada kontinuitas. Yang lama di take down, yang baru jalan baru gitu loh. Justru ini menunjukkan bahwa ini kayak ada lembaran baru. Bukan sebuah perjalanan yang kontinu. Karena awal-awal kampanye kan ngomongnya ini kelanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi. Lalu Projo adalah bagian dari relawan Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo. Kan sama saja kalau dianggapnya ini kontinuitas. Tapi ketika dipotong di tengah justru itu menandakan bahwa Projo sendiri mengatakan ini tidak kontinuitas. Karena ada dua sosok yang ingin berpindah. Mereka ingin berpindah dari sosok Jokowi ke sosok Prabowo. Sebetulnya itu aja menurut saya. Tadi saya udah jelasin. Jadi Kongres kami memutuskan bahwa jadi tidak figur lagi Mas Eko. Tapi kepada nilai-nilai. Nilai-nilai Pak Jokowi itu kami akan bawa ke medan yang lebih luas. Ya nilai-nilai itu yang akan kami perjuangkan terus. Termasuk di dalam mendukung pemerintahan ini dan ada nilai-nilai itu, makanya kami tetap di situ. Jadi kalau masalah simbol ya, masalah logo, saya rasa itu hal atau hak kami sebagai organisasi teman PS. Saya nanya gini, nilai Pak Jokowi itu bertentangan dengan logo simbolnya? Bukan. Karena harus diganti. Kan gitu kan logikanya kan, kita pengen bawa nilai-nilai. Karena itu logonya harus diganti. Saya sudah jelasin karena tadi. Logo ini bertentangan dengan nilai-nilai. Kan gitu. Itu kan Mas Eko yang bilang bertentangan. Saya sudah jelasin. Jadi kami tidak mau ya kader kami sendiri dan masyarakat melihat tidak hanya sekedar figur. Ya. Sama misalnya, ya saya bisa analogikan ya, misalnya di bendera merah putih itu, semangatnya di situ semangat Bung Karno gitu loh. Tapi gini, tidak ada di situ. Sejak kapan Projo punya nilai-nilai itu?
Sejak kapan? Jadi Projo itu berdiri. Iya, sejak kapan Eh, Projo tunggu dulu. punya nilai-nilai itu? Saya Sejak tanya. Projo itu berdiri itu adalah dibangun dengan semangat Pak Jokowi. Oke. Semangat, kita sama ketika itu semangat ya untuk menghadirkan Iya, iya. pemimpin. Iya. Ya pemimpin yang dicintai rakyat. Ya itu ada pada Pak Jokowi. Nah kami harus bertransformasi. Sekarang Pak Jokowi bukan menjadi pemimpin lagi. Jadi kami tidak mau hanya sekedar figur. Tapi kami mau memperjuangkan nilai-nilai ini. Jadi sejak Gitu. kapan Projo sebagai organisasi memperjuangkan nilai-nilai itu? Sejak ada organisasi ini. Oke, sejak ada organisasinya dengan menampilkan wajah Pak Jokowi. Sekarang Projo ingin mengatakan bahwa Pak Jokowi udah nggak cocok lagi sebagai Itu kan simbol nilai-nilai itu kan gitu. Itu kan kata Mas Eko. Loh, Loh, kenyataannya kan begitu. kami sudah mengatakan kami tidak mau berpatron kepada figur lagi. Tapi nilai. Per hari ini ya presiden kita itu Presiden Prabowo. Maka kami mau ada di situ. Ya berkontinuitas seperti yang sudah saya jelasin tadi. Bukan berarti kontradiksi, jangan dilihat kontradiksi, tapi kontinuitas Mas Eko. Oke, Ini sejak kami kapan transformasi. Pak Projo dukung Pak Jokowi sejak tahun Kita 2014 berjuang kan? 2013. 2013. Oke, saat itu kompetitor Pak Jokowi adalah Pak Prabowo. Ya. Nilai Pak Jokowi sama Pak Prabowo pada saat itu berbeda apa enggak? Nilainya Pak Jokowi pada tahun 2014, tahun 2019 berbeda apa tidak menurut Projo? Pada saat itu pilihan politik kita berbeda. Bukan nilai kan, ini pilihan politik. Loh pada saat itu, Beda dong. gini Mas Iko, pada saat itu pilihan politik kita berbeda. Oke, berlanjut kemudian juga masih berbeda. Tetapi itu sudah dijawab, sudah dijelaskan semuanya bahwa telah terjadi Enggak. persatuan nasional. Maksud saya Seperti ini masih jalan buntu, saya boleh ke Mas Tri Andika dulu boleh. Ini masih jalan buntu sepertinya nih. Mungkin saya ingin bertanya ke Bang Freddy ya. Tadi Mas Freddy menyatakan bahwa berbasis nilai, Projo itu berbasis nilai. Kalau dari pengamatan saya gitu ya, bahwa memang sejak awal kalau kita tempatkan Projo ini dalam ekosistem demokrasi kita ini kan semestinya sebagai civil society gitu ya. Merepresentasikan suara masyarakat sipil. Dan idealnya suara masyarakat sipil itu memang harus berbasis nilai-nilai demokrasi. Bukan berbasis nilai-nilai figur yang saat itu disematkan kepada Pak Jokowi. Menurut saya, kalau saya boleh koreksi Mas Freddy ya, setting up awalnya sudah agak keliru Projo karena sejak awal sudah terlalu mengasosiasikan dirinya kepada Pak Jokowi, bukan kepada nilai-nilai demokrasi yang menjadi aspirasi dasar dari Projo sebagai sebuah masyarakat sipil. Yang kedua yang saya tanyakan pada Bang Freddy adalah apakah ya, dan saya melihat ada kontradiksinya juga. Ketika Projo bergabung dengan Gerindra gitu ya. Ini Pak Budi Arinya saja yang bergabung dengan Gerindra atau seluruh aktivis Projo bergabung dengan Gerindra gitu ya. Dan apakah bergabung dengan Gerindra ini hanya semata-mata karena sekarang Gerindra sebagai the ruling party ya, atau memang itu berbasis nilai-nilai Gerindra yang sejalan dengan nilai-nilai Projo. Jadi itu mungkin ya Mas Freddy yang ingin saya tanyakan. Iya, tadi saya sampaikan sebelumnya kita relawan, ya melihat figur Pak Jokowi, ya yang penuh nilai-nilai yang saya sampaikan tadi. Nah, kita kongres pertama 2014 itu logonya itu masih membawa itu. Jadi kongres kita tidak memutuskan merubah logo, tetap kan begitu. Kemudian terus 10 tahun sampai Pak Jokowi selesai, ya. Nah, setelah Pak Jokowi selesai, baru inilah momentum Projo itu kongres lagi. Baru ini. Nah, keputusan-keputusan itu memang harus diambil melalui kongres. Jadi ini bukan disetting, kongres ini bukan disetting, tapi ini memang kebutuhan mekanisme organisasi yang diatur oleh anggaran dasar kita. Kalau tadi saya potong sedikit Mas Freddy ya. Tadi Mas mengatakan Projo gerakan ataupun masyarakat sebuah organisasi berbasis nilai. Ya. Nilai apa yang Projo pegang hari ini? Ya.
itu yang saya sampaikan bahwa kami yang melihat Pak Jokowi ini adalah seorang pemimpin yang dekat dengan rakyatnya, kerja nyata. Nah itu kami lihat hari ini ada di Presiden Prabowo. Sudah tidak ada lagi di Pak Jokowi. Bukan sudah, tetapi hari ini Presiden Prabowo ya sebagai pemimpin Republik ini kami merasa perlu mendukung itu. Tadi saya sudah jelasin, untuk mengawal, mendukung beliau di dalam mensukseskan program-programnya. Bukan berarti tidak ada keberlanjutan. Pak Jokowi sendiri menginginkan bahwa Presiden Prabowo adalah pelanjutnya dia. Dengan cara masuk Gerindra semuanya. Kami akan mendukung cita-cita politik Projo, cita-cita politik Presiden Prabowo tentunya untuk Indonesia Emas yang sama juga dengan cita-cita Pak Jokowi. Enggak, ini dari Pak Triandika menurut saya kayaknya gini, kurang serak gitu dengan jawabannya Bang Freddy. Begini Mas Freddy, saya melihat secara normatif karena Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini sudah melakukan kerjasama politik yang lama seperti Mas Freddy tadi sampaikan, tidak ada yang perlu digeser dari posisi politik projo. Karena Pak Jokowi adalah Pak Prabowo adalah Pak Jokowi. Sehingga nilai-nilai itu tidak ada yang berbeda. Ya. Sehingga tidak perlu melakukan transformasi untuk mengidentifikasikan bahwa sekarang saya mendukung sebelumnya Pak Jokowi, sekarang saya mendukung Pak Prabowo. Terkesan Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini sebagai sebuah entitas politik yang berbeda padahal sama gitu. Itu yang saya sampaikan tadi bahwa ini adalah momentum, Kongres ini momentum 5 tahunan. Memang di sini momentumnya Projo melakukan kalau memang perubahan ADRT, suksesi kepemimpinan, logo, memang momentumnya di sini. Jadi itu tidak mungkin kami lakukan di luar Kongres sehingga memang kan tadi Mas mengatakan terkesan, iya betul terkesan seolah-olah kami dengan resolusi politik kami seolah-olah kami baru ini mendukung Prabowo Gibran. Padahal dari awal inisiasi kan begitu. Tetapi ini kembali kami tegaskan secara keputusan organisasi ya di Kongres. Adapun masalah transformasi kami merubah logo itu keputusan peserta Kongres bahwa kami merasa perlu bahwa logo kami itu tidak hanya figur lagi. Kami mau logo itu ya sampai kepada masyarakat luas. Kami tidak mau masyarakat itu melihat bahwa Projo itu hanya sekedar Pak Jokowi figur. Artinya ada transformasi total. Sesaat lagi ditanggapi. Kita harus jeda hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Masih banyak pertanyaan tajam dari Pak Triandika ke Bang Freddy yang belum terjawab, tapi sepertinya mau langsung ditanggapi, mau langsung ditambah sama Prof. Wiwi. Silakan, boleh Prof. lanjut ya, Bang Freddy. Ya, Projo ini kan menarik ya. Tadi itu kita diberikan asbabun nuzulnya Projo, meskipun ada kesenjangan ya. Kami ini kan masyarakat, ada kesenjangan antara apa yang Anda jelaskan dengan realitasnya. Bagaimana menjelaskan apakah Projo itu organisasi kemasyarakatan atau organisasi politik, quote unquote gitu ya, tapi yang tidak dilembagakan gitu. Tapi aktivitasnya sangat politik. Maka kalau di situ ada sahwat politik yang mendominasi, wajar karena memang niatannya politik kan gitu. Cuman tentu tadi itu ya, sebagai negara yang mengadopsi atau melaksanakan sistem demokrasi, Ormas ini adalah sebetulnya satu organisasi yang kita harapkan sebelum menjadi Orpol gitu ya, itu mencetak kader-kader yang bagus gitu ya. Tapi Projo ini kesannya kayak organisasi yang kontekstual gitu. Temporary gitu ya, sangat tergantung pada angin kemana berhembus. Jadi ganti rezim ganti pula gitu kan, ininya gitu, yang diargumentasikan gitu. Jadi
bagaimana membawa itu? Apakah nanti ganti dari Pak Prabowo ke rezim baru, ganti pula nanti ininya? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Makasih. Bang Freddy. Ya, terima kasih Prof. Memang kami menyebut diri kami, bahkan masyarakat media, memang ormas politik. Ormas yang cara berpikir, berperilaku, bertindaknya politik. Ya, tadi kita civil society hanya tidak di dalam politik formal, tidak partai. Jadi kami tidak menafikan itu Prof. Memang seluruh tindakan-tindakan kami memang politik. Ya, adapun tadi dikatakan berubah-ubah sesuai siapa penguasanya, ya memang tujuan kami memang di situ. Kami memang hadir ya di dalam event 5 tahunan Pilpres, kami berjuang di situ memperjuangkan seperti misalnya di 2024 Presiden Prabowo yang kami anggap sebagai pelanjut Pak Jokowi, yang kami anggap mempunyai nilai-nilai yang saya sampaikan tadi, memang kami di situ. Tidak ada masalah buat kami di situ, tetapi kami juga di daerah-daerah ya sebagai ormas politik yang saya katakan tadi ikut juga bertarung, mengawal, memperjuangkan juga kepala daerah. Kami juga ikut di situ, ya. Saya menanggapi yang tadi masalah masalah Gerindra tadi, memang di dalam kongres itu, ya, ataupun di forum itu, Ketua Umum kami Budiari itu secara pribadi mengatakan beliau bergabung dengan Gerindra. Tetapi kan beliau itu ketua umum. Beliau ketua umum yang banyak pengikutnya. Jadi memang itu pasti berpengaruh. Karena saya tahu persis di situ saja, ya di forum itu saja sudah banyak yang ya minta ikut beliau. Ya, tetapi secara organisasi kami masih tetap ormas yang bebas, tidak ke patron politik tertentu, tidak ke partai tertentu. Karena ya bekas sekjen kami juga itu di DPP Golkar. Ada juga memang kader kami yang menjadi ketua fraksi di DPRD provinsi di Gerindra. Ada juga banyak ya teman-teman di DPC, DPD itu dari teman-teman PSI. Jadi memang kami multi partai. Hanya memang di forum kongres itu ketua umum kami Budiari menyatakan dia bergabung di situ karena memang sebelumnya beliau pernah diminta di dalam forum seperti disampaikan Mas Eko tadi, kamu pilih Gerindra apa PSI. Ya, tadi saya sudah sampaikan karena beliau melihat bahwa hari ini ya Presiden Prabowo adalah penguasa di Republik ini dan kami perlu membantu cita-cita politik itu. Cita-cita perjuangan Gerindra itu tentunya makanya beliau gabung di situ dan tentunya pasti akan mengajak kader-kadernya. Standing point-nya Gitu. jelas ya. Ada satu ya, saya masih belum clear gitu. Tidak patron gitu. Lalu akan diubah logo, tidak patron. Kalau tidak maksudnya patron apa? sistem politik partai tadi, politik formalnya, partainya. Tidak kepada Oke. secara organisasi kami tidak underbow, tidak sayap, tidak di bawah partai tertentu. Karena memang isi Projo itu banyak kader-kader partai. Oh, berarti nanti Projo tidak akan jadi underbow-nya Gerindra? Secara ormas tidak, secara organisasi sudah pasti tidak. Karena itu sudah diputuskan di dalam Kongres. Tetapi Budiari adalah seorang ketua umum yang banyak pengikutnya, tentu itu berpengaruh. Karena di dalam kongres itu sendiri sudah banyak yang menyatakan misalnya, saya ikut ketum, saya ikut ketum, saya ikut ketum. Seperti itu. Iya. Oke. Itu realitas. Ini sangat politik ini Mas Andrew. Jadi Ya, politik memang ini itu politik, memang Prof. selalu tidak tegas. Politik itu memang kekuatannya ada ke apa ya,
ada ketidaktegasannya tadi itu. Karena justru dengan tidak tegas itu menguntungkan. Tapi kan ini pilihan Tidak Projo kelihatan. jelas ya, siapapun penguasanya ia akan merapat. Jelas tadi standing Iya, point-nya Prof. Iya, Bukan tidak- siapapun penguasanya dia akan merapat. Sejak awal kami, Tadi statement Abang seperti itu yang kami kutip ya Bang ya, seingat kami ya. loh, alhamdulillah puji Tuhan kami bisa hat-trick memenangkan penguasa di Republik ini gitu loh. Oke. Kami ikut di awal di situ. Ikut menginisiasi, ikut berjuang, ikut mengawal, dan akan ikut mengawal. Begitu loh. Jadi bukan hanya kuculuk-kuculuk. Kuculuk-kuculuk, tolong artinya diartikan. ya, Kuculuk-kuculuk kita Apa pengen tuh artinya? gabung di situ, di penguasa. Bukan. Ujuk-ujuk Sejak awal. Ujuk. Bang Syahganda lu boleh Bang, komentar ya Bang. Budi Ari sepertinya sinyalnya bukan hanya secara individu tapi akan membawa gerbong besar dari Projo. Ya nggak tahu dia punya gerbong atau enggak ya kan. Projo udah besar Bang Syahganda katanya. Projo udah besar, udah lama berdiri. Hat-trick ya Bang ya? Ya kan itu kan waktu dia pakai gambar Jokowi, Siluet. siluet Jokowi, besar bersama Jokowi kan gitu ya. Oh, sekarang kan nggak tahu gitu kita, ya kan belum diuji ya. Tapi maksudnya gini, saya ini kan tidak kurang menarik buat saya melihat Projo ini seolah-olah jadi sentrum dalam pembicaraan publik ya, dalam konteks Gerindra. Jadi orang yang melihat sebaliknya mungkin lebih penting, kenapa kita mengaitkan Projo dan Gerindra dan menjadi wacana publik sekarang. Ini yang penting. Karena pasca kerusuhan 25 Agustus, 28 Agustus, ya kita tahu dalam elit nasional ini ada rivalitas antara gerakan-gerakan yang berbasis demokrasi dan partai politik dengan yang berbasis kekuatan militer. Ini dulu poin yang penting sekarang di Indonesia yang harus kita cermati ke depan. Jadi saya melihat gerakan dari Gerindra untuk mengimbangi sayap militer di tubuh Prabowo, ya memang dia butuh kecepatan untuk melakukan konsolidasi dengan semua kekuatan. Karena presiden kita ini sebenarnya sekarang ya sudah banyak menyerahkan tugas-tugas strategis kepada tentara ya demi cita-cita dia, nggak ada yang salah menurut saya di situ. Misalkan untuk membangun 80.000 koperasi merah putih, ini hampir semua nanti yang bergerak adalah teman-teman dari institusi militer. Di situ ada Menteri Koperasi, di situ ada Purbaya yang memberikan garansi 200 triliun, ada Danantara, kemudian ada Bank Mandiri, Bank Himbara, kemudian ada Agrinas Pangan. Karena apa? Karena Presiden pengen cita-cita dia untuk memuliakan rakyat ini cepat dan dia nggak bisa bersandar pada kekuatan sipil. Ini yang saya lihat ya sebagai pengamat. Begitu juga di MBG, proyek raksasa beliau untuk menyentuh rakyat. Jadi ini kelihatan ketika Dasko menghadiri acara Projo kemarin, itu saya melihat sebenarnya ini persoalan di Gerindra ini. Ya bagaimana, jadi kalau judulnya itu Gerindra, gabung Gerindra ada apa? Ya di Gerindranya yang ada apa? Karena Gerindra ini sebagai partai penguasa sekarang, tidak sesolid Golkar, tidak solid PDIP. Sebagai sebuah organisasi yang bisa mengimbangi langkah-langkah politik Prabowo yang begitu cepat, yang begitu gesit dengan skala nasional dan internasional. Tapi kan Gerindra jadi magnet tersendiri buat siapapun itu agar mereka bisa makanya bergabung dia harus sebagai partai konsolidasi pemenangan Pilpres. cepat. Konsolidasi cepat ini artinya dia itu strukturnya sebagai elemen sipil, elemen demokrasi harus bisa cepat menopang Prabowo. Kalau kita tetap mau menyelamatkan demokrasi ada. Karena kalau tidak, Pak Prabowo nggak bisa disalahin. Dia nggak akan mungkin menunggu ya koperasi itu 80.000 misalkan nunggu 5 tahun lagi. Nggak mungkin dong. Yang hanya bisa menolong Prabowo itu kan tentara. Makanya kemarin waktu MOU antara Menteri Koperasi dengan Panglima TNI yang diwakili Wakil Panglima TNI dan Danantara dan Purbaya dan lain-lain itu kan sudah jelas kelihatan nanti underline gerakan Prabowo ke depan ini adalah menugaskan militer untuk mensukseskan pembangunan. Nah, kalau misalkan kita melihat fenomena ini sebagai upaya Gerindra untuk membangun konsolidasi sipil, ya supaya Prabowo bisa itu menjalankan birokrasi sipil ya untuk cita-cita dia
ya 4 yang penting MBG, hilirisasi, kemudian pangan dan merah putih, itu mungkin menarik cerita kita diskusi ya Prof ya. Tapi kalau misalkan ceritanya ini kan sebenarnya ya apakah diterima atau nggak diterima, misalkan keinginan atau misalkan betul klaimnya Budi Ari bahwa Pak Presiden di Solo bulan Juni lalu mengajak Budi Ari untuk bergabung, itu kan soal lain ya. Yang paling penting itu peristiwa biasa, tapi konsolidasi Gerindra ini yang menurut saya yang menjadi catatan demokrasi yang paling utama ke depan. Maksud Bang Syahganda variabel Projo gabung ke Gerindra tidak terlalu signifikan, tidak punya nilai yang begitu besar buat mendorong kinerja pemerintahan? Bukan tidak signifikan, maksudnya gini, itu jadi pemicu untuk Gerindra berpikir. Karena Gerindra ini kan gini, Gerindra ini kan lahir dari 3 faksi. Satu faksi HKTI, yang dimana Prabowo membuat kekuatan jaringan ke arah desa-desa itu. Yang kedua faksi militer, maksudnya mantan militer yang ada di dalam Purnawirawan ya, PPIR apa segala itu semua pengagum Presiden Prabowo semua ya. Yang ketiga itu adalah faksi-faksi yang dulu pemuda-pemuda lama yang dia bina seperti Padli John, Mujani dan lain-lain ya. Loyalis lama dia. Itu kan sebenarnya kan mungkin sekarang itu tidak kelihatan Gerindra sebagai sebuah organisasi. Ya itu kalau kita lihat ya di era SBY misalnya gitu ya. Era SBY semua pertarungan sampai Senturi apa segala itu partai-partai kan pada bekerja sampai ke bawah ya, sampai meributkan Senturi ke luar negeri apa semua tuh partai di era itu bergerak. Nah di era sekarang maksud Bang Syahganda harusnya Gerindra timbang-timbang lagi untuk menerima orang menjadi kader partainya. Itu pasti dia timbang ya. Okay. Maksud saya itu memang ini pemicunya ini adalah Projo ini. Ya pemicu. Jadi Gerindra ini syukur juga ada gerakan Projo seperti ini untuk cepat refleksi. Sekaranglah saatnya dia membenahi diri. Kalau tidak nanti partai itu Gerindra itu ya tidak siap sebagai sebuah ruling party. Ruling party ini mesti punya kader banyak. Ya kalau kita lihat yang ideologis ya, selain saya dekat sama Ferry Juliantono misalnya seperti itu ya, itu Fadli John apa itu saya lihat memang mereka ngerti ideologi. Ya, ngerti ideologi. Ya, Pak Dasko ngerti demokrasi ya, tapi kan itu kan tidak cukup banyak orang. Dia mungkin perlu 1.000, 2.000, 5.000 kader-kader sampai ke desa-desa yang membantu Prabowo mensukseskan koperasi Desa Merah Putih misalkan. Ini yang belum terjadi. Jadi ini menurut saya ya gerakan Projo ini bisa dianggap sebagai sebuah pemicu agar Gerindranya sendiri melakukan satu gerakan cepat membenahi diri. Kita ke panelis, Pak Triandika. Ya menarik ya Bang Syahganda, saya analisis Bang Syahganda yang melihat bahwa rivalitas, semacam ada rivalitas antara militer dan birokrasi sipil partai di dalam kekuatan politik Presiden Prabowo. Tetapi saya melihat bahwa memang keduanya ini dibutuhkan Bang Syahganda ya. Ini analisis saya gitu ya, melihat bahwa kedua hal ini dibutuhkan, kedua kelompok ini dibutuhkan baik birokrasi partai maupun juga militer gitu. Karena kalau memang militer ini kan karena memang sudah tradisi Pak Prabowo yang berlatar belakang militer sehingga secara gaya kerjanya memang sudah lebih tune in dengan kekuatan politik purnawirawan militer di dalam tubuh Presiden Prabowo gitu. Tetapi kalau kita lihat Bang Syahganda ya, belum optimalnya program-program presiden terkait MBG ataupun terkait dengan Koperasi Merah Putih. Kalau saya melihat analisis Bang Syahganda agak mensimplify karena memang belum solidnya kekuatan birokrasi sipil di Gerindra. Padahal menurut saya itu juga kerja kolektif dari seluruh partai. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar Gerindra sebagai sebuah partai untuk menopang kinerja presiden, tapi memang konsolidasi kekuatan politik lintas partai ini sebenarnya yang juga barangkali memiliki faktor ataupun andil dalam belum optimalnya kerja target tersebut Bang Syahganda. Menurut Abang gimana tuh? Ini kan pasti karena dia kan koalisi ya, tapi the ruling party itu ada maknanya kan. Dia nggak mungkin misalkan ada presidennya ketua umum partai Gerindra, Gerindranya jadi the ruling party, dia tidak punya nilai bobot lebih. Ya, misalkan fakta misalkan di DPR dari Gerindra kelihatan lebih dominan misalkan pimpinannya. Tapi ketika di breakdown jadi komisi-komisi, di breakdown jadi badan-badan dan lain-lain, itu kan belum tentu. Itu baru kita lihat sayapnya yang di DPR. Belum lagi sayap-sayap partainya yang di pemerintahan.
Ya, itu kan misalkan harus, misalnya gini, ketika Fadli John mengungkapkan keinginan untuk mengkoreksi sejarah. Heboh, semua masyarakat heboh. Dan Fadli John dikecam dan lain-lain. Kalau partainya kuat, ya itu maka dia bisa secara aktif kita lihat meredam hujatan-hujatan itu gitu. Karena dianggap seperti sekarang misalnya seolah-olah Prabowo ini ingin membuat Soeharto jadi pahlawan nasional dan dikritik semua orang. Nah kalau misalkan itu betul ada keinginan itu, maka dia harus defense sistemnya itu sebagai sebuah partai ruling party, dia harus kuat gitu. Ini yang menurut saya, ya bukan tadi maksudnya kita menihilkan seolah-olah misalkan instrumen militer tidak boleh membangun negara, bukan itu maksud saya. Tapi elemen demokrasi ini, partai politik, kan ini basis demokrasi itu kan partai. Ya itu bagaimana dia itu bisa kuat. Nah maksud saya tema kita pada hari ini sebenarnya karena ada projo, ada kemungkinan refleksi gitu loh, buat terutama partainya Gerindra gitu. Nah, oke, terima kasih Bang Sanganda. Tapi pertanyaan singkatnya, apakah nanti Projo ketika bergabung dengan Gerindra atau Budi Ari ketika bergabung dengan Gerindra, apakah memperkuat konsolidasi Gerindra atau justru sebaliknya? Itu mungkin ke Bang Saganda ya. Dan mungkin ke Bang Faldo dan Mas Freddy. Saya melihat DNA Projo ini kan lebih dekat ke PSI sebenarnya Mas Faldo. Secara DNA-nya karena dari rahimnya Pak Jokowi nih. Tetapi kenapa bisa tidak ke PSI saja Mas Freddy? Justru ke Gerindra. PSI ditinggal dan memilih Gerindra. Sesaat lagi ditanggapi ya Bang Faldo ya. Kita harus jeda di Catatan Demokrasi Mirsa. Awalnya secara ideologi kami menebak Budi Ari akan merapat ke PSI, tapi ternyata PSI ditinggalkan dan memilih partai yang memenangkan Pilpres, yang mengusung Presiden Prabowo Subianto, Gerindra yang dipilih. PSI ditinggal, Faldo Maldini. Iya, kita PSI juga sama Pak Prabowo Mas. Jadi kita juga sebagai partai yang bukan lawannya Gerindra justru. Karena Gerindra adalah partai pendukung, kami PSI partai pengusung. Pertama mungkin yang perlu kami harus sampaikan bahwa kita berikanlah kebebasan kepada Pak Ketum untuk memilih partainya. Ketum Projo. Ketum Projo. Okay. Ya, Pak Ketum. Kalau di saya Mas Ketum namanya, Mas Ketum Kaisang. Ya. Jadi kebebasan itu kami kira sesuatu yang dilindungi oleh konstitusi. Jadi kemanapun Pak Budi Ari pada akhirnya, saya cukup merayakan juga akhirnya Pak Budi Ari kembali lagi ke partai politik. Karena kan selama ini di organ relawan. Dan kita tahu bahwa hari ini Pak Prabowo membutuhkan konsolidasi politik yang sangat kuat untuk program-programnya. Jadi dalam konteks Prabowo dan Mas Gibran, kami tidak melihat ini sebuah permasalahan. Tapi tudingannya agak tajam ya Mas, ini dianggap cari backingan, cari aman saja pindah, Mas, agar kasusnya tidak dibuka. Semua orang yang pindah partai Mas, pasti begitu. Semua orang yang masuk partai pasti begitu. Saya pun pernah mengalami pindah partai sampai hari ini saya dibilang kutu loncat. Dari PAN ke PSI. Padahal saya masih stay di PSI sampai hari ini gitu. Dan tuduhan-tuduhan itu tinggal dihadapi oleh Pak Budi Ari dengan membuktikan kerja nyata. Tapi dalam konteks apa yang menjadi obrolan tadi, kami kira Pak Budi Ari juga cukup adaptif melihat fenomena ini. Karena apa? Karena tadi ketika dianggap bahwa ada perbedaan lokus antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, kita mungkin bisa lihat juga adaptivitas beliau menjadi jembatan untuk itu semua. Karena kita tahu bahwa Projo tadi melanjutkan apa yang Bang Syahganda katakan, memang punya kaki-kaki banyak di bawah, dan ini memang Pak Jokowi sangat kuat di bawah. Ini juga membuktikan bahwa Pak Jokowi punya relawan yang sampai ke bawah, yang diakui bahwa bisa memenangkan beliau 2 kali pemilu, dan juga ada Mas Gibran yang juga diantarkan bersama Pak Prabowo. Nah setelah itu terkait bagaimana teori-teori politiknya, ini simple aja, rational choice saja yang dilakukan oleh Pak Budi Ari gitu. Karena beliau tahu dalam skema yang hadis sekarang ini ada, memang butuh konsolidasi politik yang kuat tadi. Jadi kalaupun pada akhirnya Pak Budi Ari memilih Gerindra, kami tentu mengucapkan selamat. Tapi kalau ada dinda-dindanya Pak Budi Ari pengen bergabung ke PSI, ya alhamdulillah juga. Karena kan relawan partai tidak, tadi sudah disampaikan oleh Bang Freddy bahwa
nggak satu partai, multi partai. Saya tahu kok teman-teman Projo ada yang nyalek di PSI, ada yang nyalek di Golkar, ada yang nyalek di Nasdem, gitu kan. Ada kesadaran untuk berpolitiknya sudah ada. Dan itu kami kira bagus Mas Andro. Kenapa? Karena ayo perjuangkan gagasan yang mau dibawa itu di pertarungan politik, di pembuatan undang-undang, di pembuatan peraturan gitu. Kalau memang pengen, ya terlepas ya dari, misalnya Jokowisme tetap ada tadi misalnya. Ya udah gas, bikin undang-undangnya, bikin peraturan harus rasional. Kalau memang Projo pro lingkungan hidup, bikin peraturan, bikin jalur sepeda di setiap provinsi di Indonesia. Kader-kader Projo jalan kaki dan naik transportasi publik, kan tergantung ideologinya. Kan kita berpartai begitu. Mungkin selama ini, selama jadi relawan, menyuarakan aja. Tapi ketika masuk ke pertarungan politik, welcome to the jungle, let's fight together untuk presidensial, untuk presiden nanti nah. Kan udah dibilang mau dukung Pak Prabowo lagi, ayo kita gas, kami juga dukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tapi di pileg nanti, Projo juga nggak jauh dari pertarungan politik Mas. Saya ingat Bang Panel tuh di Golkar kok nyaleknya waktu itu. Ya nggak tahu yang lain di mana. Jadi mereka butuh kendaraan yang pasti Mas ya? Ya karena apapun yang jadi tadi value, nilai, ideologi, ayo ditarungkan di dalam pertarungan politik. Ya kita juga ada di sini dan kita jadi bagian untuk memperkuat Pak Prabowo dan Pak Gibran. Jadi kalau kami kira terlepas dari apapun pilihan Pak Budiari, ya kita menghargai, selamat telah bergabung kembali kepada partai politik karena sebelumnya menjadi ketua DPD Litbang PDIP. Awalnya saya juga berpikir, wah ini masuk jangan ke PDIP nih, ternyata ke Gerindra gitu kan. Kalaupun ke PSI, ya nggak apa-apa juga. Terserah, karena kan ini kebebasan Mas. Ini jadi, pilihan politik Abang Faldo. Apapun tafsirnya bagi setiap orang, oh ini dianggap meninggalkan Pak Jokowi, enggak. Pak Jokowi mah aman. Ya. Kita libatkan mahasiswa, ada yang bertanya sebelum ke Prof Wiwi. Silakan mahasiswa dulu. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Perkenalkan saya Damar Manurdiantoro, biasa dipanggil Damar. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta atau UNJ. Ingin bertanya kepada Bang Freddy dan juga Bang Faldo. Mungkin untuk dengan bergabungnya Projo maksudnya Ketua Umum Projo ke Gerindra. Apakah ke depannya akan Projo ini akan terus mendukung Pak Prabowo atau akan mendukung juga Pak Gibran? Lalu juga apakah dengan bergabungnya Projo ke Gerindra ini apakah menjadi mencari perlindungan dari segala hal? Terima kasih. Bang Freddy, Faldo? Aku dulu, biar Bang Freddy napas dulu. Ya sebenarnya sih Mbak kalau kami kira dengan begini kan Pak Prabowo dan Pak Gibran kan satu paket. Ya setidaknya sampai 2029. Pilihannya 2029 kan Pak Prabowo atau Pak Prabowo dan Pak Gibran dan Pak Prabowo non Pak Gibran, gitu aja lah kita simpelkan, ya kan? Kita simpelin begitu. Tapi yang jelas Mbak kalau kami melihat selama Pak Prabowo dan Pak Gibran selalu didukung menjadi narasi utama, hadir dalam kerja-kerja ini dan Projo juga terlibat memenangkan, kami PSI juga terlibat memenangkan, bagi kami itu tidak masalah. Tapi sekali lagi yang paling penting terkait dugaan, tuduhan, apalagi sentimen yang diterima oleh Pak Budiari, kami kira ya nikmati. Semua orang yang masuk partai, semua orang yang pindah gerbong, semua orang yang mbalelo misalnya dianggap orang pasti kena itu. Justru itu adalah sarana membuktikan yang kami kira bisa menjadi masukan untuk Pak Budiari gitu. Dan saya percaya orang seperti Pak Budiari punya pengalaman politik yang panjang, sudah lama sekali berpolitik, bertarung berkali-kali juga di politik, mudah-mudahan kuat. Gitu aja. Saya pikir enggak semua orang pindah itu karena mencari perlindungan, enggak. Ya, saya juga pernah di PAN, saya pernah di Golkar, ya. Saya cuma melihat ada apa namanya ketika ada transisi value dan lain-lain. Tapi kalau khusus nama Budi Ari. Nah, kalau Budi Ari kan karena ada kasus. Kasus apa ya Bang ya? Judol kan. Kasus yang diungkap Tempo itu dibantah, dia terlibat dan itu enggak maksud saya itu artinya itu yang nanti akan dibuktikan di secara politik ya, ini bukan soal hukum ya, hukum kan beda lagi ya. Secara politik itu minta perlindungan politik itu biasa juga, nggak ada masalah ya, itu kan sah-sah aja namanya ini. Tapi dia ini kan asumsinya dipecat dari Menteri Koperasi pada saat rapat di DPR dia nggak tahu sama sekali, itu kan karena ada kasus-kasus yang bukan koperasi isunya, karena koperasi kan nggak ada isunya.
Maksudnya dia nggak dianggap gagal sebagai Menteri Koperasi, tapi dianggap publik dia bermasalah dalam kasus judi online dan memelihara pemasukan ilegal selama Menteri Kominfo dulu. Sekali lagi ini masih dugaan. Ya dugaan itu diungkap oleh Tempo misalkan. Itu nggak ada, saya nggak bilang ini. Itu kalau dia dibuktikan di pengadilan salah baru kan gitu. Tapi ini kan tidak. Maksudnya kita bicara politik dulu konteksnya, bukan bicara hukum. Artinya kan pertanyaan siapa tadi namanya? Damas. Itu artinya biasa orang kalau ada masalah begitu juga minta perlindungan. Jadi Valdo kemarin pindah dari PAN ke PSI, dia tidak minta perlindungan hukum. Enggak, dan tidak ada yang menuduh dia. Saya nggak tahu ada orang nggak menuduh Valdo pindah enggak. Setahu saya ada ngejek-ngejek biasa, tapi nuduh seperti tadi minta perlindungan itu beda konteksnya. Nah, apakah kehadiran Budi Ari di Gerindra akan menambah kekuatan Gerindra? Itu kan kita harus lidikin lagi, karena Budi Ari bawa apa? Bawa cash, kan kita nggak tahu politik ini kan kekuatannya yang paling penting dia bisa bawa cash nggak 1 triliun, 2 triliun ke Gerindra misalnya gitu, itu baru mungkin value. Tapi kalau misalkan zaman sekarang ya, zaman-zaman Bang, dengan kasus seperti yang tadi Bang Saganda sampaikan, mengutip dari Tempo terkait dengan Pak Budi Ari, apakah nggak sebaliknya bagi Gerindra? Justru nahan menjadi liability. Ya berarti ada opportunity cost-nya dong. Ya kan, kalau misalkan tiba-tiba Budi Ari bawa jaringan keuangan besar, ya misal kayak gitu, itu mungkin kalau saya orang Gerindra mungkin saya timbang-timbang juga. Kan kira-kira gitu ya kan, tapi kalau bawa diri sendiri yang sedang dianggap bermasalah, itu kan mungkin jadi liabilities, kan gitu maksudnya yang ditangkap oleh publik kan saat ini. Nah, kita lihat aja, ini kan belum diputuskan. Saya kan mengamatin misalkan statement-statement Pak Mujani, Pak Dasko, Pak apa saya amati kan belum ada misalkan kita terima, belum ada kan. Belum ada. Apalagi ketika Pak Budi Ari mengatakan mengklaim dirinya Prabowo meminta saya. Satu-satunya yang diminta oleh Presiden Prabowo. Kita lihat aja kalau Prabowo menyatakan statement itu benar Budi Ari saya minta, itu maka kita tepuk tangan dong. Berarti Budi Ari kan klaimnya benar gitu loh. Kalau enggak, ini masih text time lah, belum sekarang. Saya bilang belum sekarang. Itu aja. Ya, saya respon pertanyaan Ade. Oh dia respon dulu ya, sebelum ke Prof Wiwi ya, Bang Freddy. Ya, soal kasus bang. Tahu juga kasus judol itu? Oh ya, mungkin karena konteks itu makanya dia bertanya. Jadi udah dijelasin Bang Valdo lah tadi. Kalau bicara kasus sampai hari ini kasus judol itu sudah memutus ada 20 orang kali ya. Di Kominfo, klaster Kominfo ada belasan, kemudian ada bandar juga, ada pemain segala macam. Jadi tidak ada satupun yang divonis bersalah itu bersentuhan, berbau, atau apapun itu berkaitan dengan projo. Tidak ada satupun. Misalnya itu staf sus Budi Ari, misalnya ada itu kader projo. Clear 100%. Kemudian Budi Ari sewaktu diberhentikan jadi menteri, bertanya ke istana, kenapa saya? Apakah karena kasus? Oh bukan karena kasus. Karena apa bang? Sampai sekarang itu belum terjawab. Terakhir dari istana nanti Pak Presiden sendiri yang menyampaikan. Ada penugasan. Bukan karena kasus judol dan lain-lain ini bukan ya bang ya? Itu clear Isu-isu dari miring itu istana bukan karena kasus. Ya jadi murni ya setahu kami waktu dia minta izin kepada kader-kader projo memang ingin membantu cita-cita politik Gerindra yang hari ini dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia. Jadi Gerindra itu punya cita-cita ingin menangkan parlemen di 2029. Agar stabilitas politik, agar program-program Prabowo kelak ke depan itu lebih gampang memuluskannya, lebih gampang mengeksekusinya. Murni hanya itu. Jadi lebih apa ya? Lebih realitas lah. Kalau beliau bergabung di Gerindra, jadi lebih bisa
kemungkinannya lebih besar untuk memenangkan pertarungan politik di 2029. Jadi maksud Bang Freddy, Budi Ari punya value tersendiri yang bisa menopang, menambah nilai plus untuk Partai Gerindra, untuk Prabowo? Saya yakin, saya percaya Presiden Prabowo percaya itu karena sekali lagi kami hat-trick dan yang terakhir ini kami ikut menginisiasi sejak awal. Dan itu selalu berkomunikasi intens dengan Pak Prabowo loh. Jadi bukan omong kosong, bukan omong kosong. Kami yakin Presiden Prabowo tahu value seorang Budi Ari. Mas Andrew, boleh ya saya tanya ya. Ini kan kita bicara tentang manuver elit ya. Dulu kala tidak ada yang namanya relawan tuh. Sebelum pemilu 2014 tidak ada. Pilkada juga relawan. Saya termasuk yang sangat kencang mengatakan di press room DPR RI waktu itu. Kalau sudah pemilu selesai gitu ya. Relawan harus rela kan gitu. Itu udah saya katakan, silahkan di googling gitu. Relawannya bubar gitu Prof? Mestinya begitu gitu loh. Tapi kalau relawan lalu tidak bubar-bubar, bahkan sampai 2 periode, bahkan pasca 2 periode pindah lagi dan sebagainya, kita coba. Ini kan tidak di ruang kosong. Mereka bermanuver berkaitan dengan sistem demokrasi kita. Apa hasilnya? Demokrasi kita melorot, buruk, turun, declining sharply, gitu kan? Maka ini pula yang saya tanya gitu. Manuver dari Pak Budi Ari katakan elitis ini memang. Tapi dampaknya itu ada loh. Kalau terus menerus ada relawan yang seperti ini. Partai politik itu terus apa fungsinya? Dan itu yang saya katakan di berbagai media. Baru kali ini saya menyaksikan di pemilu 2024 kemarin tuh, 2024 itu. Partai-partai itu kehilangan seolah-olah kedaulatannya. Ada kecenderungan kultus. Gitu. Ketika ada relawan yang berdiri di sana. Bang Freddy mengatakan kita tidak mengkultuskan gitu. Itu bagus, demokrasi memang nggak boleh kultus. Bahwa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Seharusnya seperti itu. Nah tentu kalau saya datang ke sini dan tertarik dengan perbincangan ini, bahwa manuver elit, silang sengkarut antar elit, ini dampaknya luar biasa kepada masyarakat. Maka mungkin kita punya satu tanggung jawab bersama, bagaimana menciptakan satu sistem demokrasi yang sehat, dengan kompetisi kontestasi yang dihadiri khususnya oleh partai-partai politik yang consolidated gitu, yang sehat gitu. Jadi mungkin sudah saatnya kita hentikan model-model relawan. Sebetulnya kompetisi sudah usai ketika pemilu usai. Kalau begini terus kita kompetisi sebetulnya. Kapan kita ending dengan kompetisi yang seperti ini yang tidak terukur, tidak terformat. Justru kita tidak sehat. Karena politisasi dalam kehidupan kita itu on and on and on. Sungguh ini tidak sehat. Kita tidak berbicara tentang dunia usaha gitu ya. Bagaimana dinamisasi ekonomi sampai ke tingkat grassroots dan sebagainya. Tapi yang kita pikirkan politisasi terus. Politik, pemilu masih jauh tapi politiknya sudah hadir sekarang. Oke, jadi harusnya relawan dibubarkan. Tapi sebelum masuk ke sana, saya boleh minta tanggapan Mas Eko Kun tadi soal kasus judul Mas. Karena ini simpang siur yang harusnya langsung dipatahkan oleh Bang Freddy ya Bang ya. Supaya tidak jadi bola liar juga. Iya, kalau kasus judul kan sebetulnya publik tuh sudah tahu ya. Artinya isu ini bukan isu sebelum dilanjutkan Mas Eko, aku tadi kelupaan sedikit. Jadi kasus judul ini berhenti setelah Budi Ari berhenti jadi menteri. Berhenti. Isu judul itu berhenti setelah Budi Ari berhenti jadi menteri. Maksud Anda Budi Ari malah yang memberangus kasus itu malah ya? Ketika dia berhenti jadi judul, dianya juga berhenti juga. Berarti kasus ini diadakan memang untuk menyerang Budi Ari supaya tidak jadi menteri, supaya dicopot jadi menteri. Kasus judul itu rame karena ada orang-orang di Kominfo yang terlibat. Bukan soal Budi Ari menteri atau bukan. Kasus judul itu rame karena ada orang-orang di Kominfo yang terlibat melindungi situs-situs judul. Bukan soal Budi Ari mau jadi menteri atau tidak. Ada orang Kominfo dan kebetulan orang Kominfo itu ada di zamannya Pak Budi Ari. Bukan Mas Eko, yang mau aku sampaikan, aku bantah itu. Ketika Budi Ari masih jadi menteri itu sudah divonis semua. Tapi kasus judul itu terus menyerang Budi Ari. Bazar-bazar ini. Mas. Nah,
Saya ingin sampaikan dia judul sudah itu berhenti jadi adalah menteri, problem besar ini bangsa berhenti. ini. Jadi Ya, kalau dia menjadi gini loh. Tapi kan yang kita bicarakan ini konteksnya Budiari. Oh bukan. Itu loh yang kita Judul bicara. itu Pertanyaan adalah ke Mas Eko problem- juga itu. Judul itu Konteksnya problem Budiari. besar bangsa ini. Gitu loh. Kalau itu Ada sepakat. sekian ribu Sepakat. triliun uang kita, uang rakyat yang tersedot oleh judul. Salah satu kementerian yang bertanggung jawab adalah Kominfo, sekarang Komdigi. Pada saat itu Pak Budiari menjabat sebagai Kominfo yang harusnya bertanggung jawab memberantas judul. Sementara yang kita tahu dan sudah terbukti di pengadilan, staf-stafnya yang ada di bawah koordinasi dia mendapat manfaat maksimal dari judul. Jadi kalau judul dibicarakan publik terus-terusan karena memang berbahaya pada saat itu. Dan ketika itu lagi kenceng-kencengnya kasus itu, Pak Budiari menterinya. Jadi bukan karena Pak Budiari menteri atau bukan, kasusnya sendiri berbahaya bagi publik. Dan kebetulan Budiari duduk sebagai Kominfo. Gitu loh. Bukan, saya mau sampaikan bahwa isu judul ini yang menyerang Budiari ini itu memang berhenti setelah Budiari tidak jadi menteri. Jadi menurut Anda ini pembunuhan karakter ke Budiari? Pembunuhan karakter ke Budiari jelas. Enggak, sampai sekarang PPATK masih ngumumin kok kerugian kita sekian judul. Kerugian Menyerang Budiari, saya bilang menyerang Ya, Budiari. Budiari pada saat itu menterinya Mas. Gitu loh, kalau dulu menteri Pak Budiari. Eko udah bener lah udah. Kalau Gimana sih? Budiari waktu itu menteri agama nggak diserang kasus judul. Bukan, saya katakan ini faktanya Bang Saganda. Ini faktanya ketika Budiari masih menteri koperasi itu sudah divonis kasus-kasus itu. Tetapi ini terus dipakai terus untuk bahkan bertentangan dengan vonis itu. Tapi terus dikait-kaitkan. Begini. Gitu loh. Jadi waktu Itu yang saya sampaikan. ini yang diterima masyarakat itu silahkan Projo membantah. Karena Anda punya kepentingan bos Anda itu harus diselamatkan. Tapi yang berkembang di majalah-majalah, di media-media, ya ada staf-staf yang tinggi di Kominfo dulu. Ketika Pak Budi Ari menjadi menterinya, itu memperjualbelikan ya akses webnya judul yang boleh hidup dengan bayaran. Dan menurut catatan di pengadilan, uang itu ada yang distorkan kepada Budi Ari. Nah itu hoax. Bukan hoax. Enggak. Saya harus membantah itu. Bukan hoax itu. Putusannya tidak seperti itu. Bukan putusan. Bukan. Putusannya tidak seperti itu. Ini bukan putusan. Enggak. Jangan dulu, jangan Anda gitu. Putusannya enggak seperti Anda itu, Bang. Saya keberatan. Anda dari tadi keberatan oke. Loh, Saya cuma bukan, mau bilang, Bang. Bukan, saya mau mengatakan Abang mengatakan di pengadilan. Iya, di pengadilan. Di pengadilan. Fakta persidangan, iya. Iya, tetapi putusannya tidak seperti Urusan itu. lain. Urusan lain. Loh, nggak boleh gitu dong. Loh, bukan nggak boleh. Kan saya bilang, ada yang salah nggak dari saya? Ketika saya mengatakan di media-media itu ada fakta persidangan, ada pengakuan dari stafnya Komdigi sekarang tuh Kominfo, bahwa mereka itu menyetorkan ke atasannya. Itu ada nggak? Fakta persidangan. Iya, Iya udah itu aja. ya, tapi putusannya itu nggak dibantah, Bang. Ada juga kesaksian yang membantah itu bahwa itu nggak benar, makanya putusannya tidak seperti itu. Jadi abang nggak fair dong kalau Bukan nggak fair. mengambil. Bukan silakan. Kan itu di masyarakat. Kenapa abang nggak menyampaikan bahwa ada yang membantah itu? Itu juga fakta Lah, ngapain saya persidangan. sampaikan? Itu Lah, fakta. makanya saya bilang abang nggak fair. Bukan masyarakat itu mengetahui itu dari media-media resmi. Ya, saya membaca majalah Tempo misalnya gitu. Ya kan, apa saya nggak percaya majalah Tempo melakukan investigasi. Boleh saya bawa nanti kemari lagi majalahnya, misalnya kayak gitu. Memang ada bahwa keputusan hakim tidak mencantumkan nama Budi Ari itu urusan lain. Tapi masyarakat itu kan nggak selalu percaya hakim. Masyarakat bisa percaya juga fakta pengadilan. Karena apa? Karena sering sekali orang-orang yang berkuasa di zaman Jokowi dilindungin oleh kekuatan negara. Abang kan tadi ngomong fakta persidangan. Itu fakta persidangan. Enggak, saya mau jawab fakta persidangan yang abang sampaikan. Bukan ditambahkan aja, nggak ada yang salah. Iya, Kan tadi saya kurang lengkap, tambahin. Kan gitu Itu aja. sudah dibantah juga di dalam fakta persidangan. Bang Freddy, Bang Syaganda, kalau berkaitan dengan kasus nama besar itu sangat berpengaruh pada rekam jejak seseorang. Kita akan segera kembali sesaat lagi menanggapi pertanyaan dari Prof. Wiwi tadi ya. Relawan perlu dibubarkan atau tidak? Valdo ingin menanggapi sebenarnya. Sesaat lagi pemirsa di Carta Demokrasi.
Kita langsung ke Bang Faldo. Kalau tadi soal kasus yang membayangi Budi Ari jelas belum terbukti, walaupun masih perdebatannya alot sekali ya Bang Syaganda, Bang Eko Kun tadi. Tapi soal relawan yang dibubarkan tadi, pertanyaan dari Prof. Vivi, Mas Faldo. Anda sepakat soal itu? Harusnya ya sudah kita mengandalkan partai politik saja yang jadi kendaraan. Ya, ini mungkin saya cerita pengalaman empiris personal ya Bu. Saya bertanya ke Mas Wapres kala itu. Mas Gibran maksudnya? Mas Gibran, Mas gimana Mas relawan? Udahlah ya kita, ya udah mungkin tak suruh bertahan dulu. Kalau misalnya kita ini fokus memerintah gitu. Ada Bu politisi atau tokoh politik yang berpikir ke arah sana tuh ada. Tapi mungkin gak diceritakan. Karena waktu itu beliau bilang bolone mase dan sebagainya gitu. Udah tahan dulu. Kita lagi fokus membantu Pak Prabowo. Itu pengalaman saya pribadi Bu, mungkin gak naik di berita dan sebagainya. Ada orang yang berpikir ke arah sana itu ada, tapi memang organisasi relawan gitu. Apabila dikontekskan tadi Prof bilang terkait kaderisasi partai politik, tentunya ini juga jadi evaluasi internal kami lah dari partai politik. Karena memang Prof kita tahu kita nggak juga pengen dikasihani partai politik. Karena kan kita tahu sumber masalah dari semua ini adalah kos politik yang mahal. Sudahlah, kita terima fakta itu bahwa kos politik kita yang mahal membuat kami di partai politik ini harus berakrobat, Prof. Tidak semuanya tertampung di partai politik tentunya. Karena kuota caleg itu cuma 22.000 se-Indonesia. Ya kan? Tapi apakah menjadi kader parpol harus nyalek? Enggak juga, Prof. Masing-masing ada juga yang pengen jadi kepala daerah. Tapi karena kos politik yang mahal itu dan yang kita tidak pernah serius mengomongin itu sampai sekarang, dan saya yakin Prof dan Pak Andika juga berpikiran yang sama, bisa jadi ya udah di partai itu kan bisnis modelnya nggak ada. Bisa kita dagang di parpol nggak boleh. Kita donasi pun juga nggak jelas harus gimana-gimananya kan. Kita dapat sumber donasi dicurigai, kita spending besar dicurigai. Jadi kan kami di partai politik ini serba salah Prof. Tolonglah semuanya sebagai catatan demokrasi nih. Tolonglah baik-baik sama partai politik. Karena kalau enggak gitu, bisa jadi orang-orang bertahan di relawan aja. Enggak jelas tuh parpol. Gitu kan? Apalagi PSI lagi yang sering diremehkan. Ya kan? Ini kan fair-fairan aja. Kami kan sering diremehkan. Partai kecil enggak bisa apa-apa, enggak tahu apa-apa gitu. Bocah gitu. Tapi enggak apa-apa. Kita udah 2 kali ikut pemilu dan insya Allah 2029 kita ikut yang ketiga kalinya. Ya kan? Dengan kos politik yang mahal ini, tentunya dalam konteks Indonesia Prof, itu tetap ada. Tapi lagi-lagi, apakah relawan bertransformasi ke partai politik? Enggak semua juga Prof, banyak juga pengusaha yang enggak bisa gabung parpol karena dia bisnis, dia gabung ke relawan. Itu fakta yang diterima juga, karena kalau seandainya pengusaha berparpol, susah juga dia dagang Prof. Dia misal dekat sama Nasdem, alergi nanti Golkar. Dia dekat sama PSI, pasti alergi PDIP Prof. Ya kan? Nah jadinya kami kira itu yang menjadi konteks yang tidak bisa kita lupa bahwa kita kadang-kadang sering sekali melihat fenomena relawan yang bertransformasi menjadi kader partai politik, yaitu menjadi sebuah tuduhan mencari perlindungan atau misalnya tidak lagi setia dengan figur dan lain-lain. Tapi saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat kepada Ketum Projo Pak Budi Ari jika menjadi kader partai politik. Pilih dapil yang bagus, kalau mau jadi kepala daerah pilih daerah yang bagus, mudah-mudahan kalau ada di kader PSI di situ tetap PSI yang menang. Ini langsung ya, Budi Ari apakah langsung akan diterima oleh Partai Gerindra? Kita kan juga masih menunggu ya, ini kan. Kalau ya Bang, ini kalau ya sekali lagi kalau ya. Tapi dinda-dindanya Pak Budi Ari, PSI menunggu. Sekalian promosi ini. Ya, kalau saya melihat bahwa dalam posisi yang cukup menyayangkan kalau Projo ataupun Pak Budi Ari yang menjadi ikon dari Projo ini masuk ke dalam partai politik. Karena kalau kita lihat sebenarnya asbabun nuzul dari kemunculan relawan itu kan adalah dari skeptisisme terhadap partai politik. Partai politik salah satunya. Gitu. Jadi ya mereka harusnya membesarkan ormas ini, membesarkan civil society ini dengan nilai yang memang sejak awal dipegangnya itu gitu. Tetapi catatan saya bagi Projo, sayangnya ketika Projo ini lahir, nilainya itu berbasis kepada nilainya Pak Jokowi, bukan kepada nilai-nilai yang di luar dari figur tersebut. Sehingga ini enggak timeless jadinya.
nggak berkelanjutan. Kalau kita lihat banyak ormas yang punya nilai yang universal, itu kan jangka panjang melihatnya. Tapi menurut Pak Tri Andika masuknya Budi Ari ke Partai Gerindra ini menguntungkan atau malah sebaliknya jadi beban? Ya tadi kalau memang Pak Budi Ari ini basis masa projo ini real. Kadang-kadang kan ada satu studi yang mengatakan relawan itu kan mitos civil society gitu. Terkesan gede tapi bubble. Terkesan bubble itu kan banyak gitu. Tapi dipletusin nggak ada isinya gitu. Nah kalau projo ini bubble, nggak punya gerbong ya tentu nggak menguntungkan bagi partai politik gitu. Kecuali kalau tadi kata Bang Sahganda, projo ini punya jejaring finansial yang mapan, yang bisa memberikan support kepada partai politik, itu hal lain gitu. Tapi kalau gerbong nggak punya, isi tas nggak punya, ya susah juga apa yang menjadi daya tarik dari projo ini gitu. Kemudian ya saya termasuk yang mendukung ya projo tetap menjadi ormas saja. Ormas yang besar lahir dengan nilai-nilainya. Nggak usah membangun demokrasi itu nggak harus melalui partai politik. Setiap elemen ormas, parpol, bahkan media itu punya peran yang penting bagi demokrasi gitu, bagi memperkuat kualitas demokrasi kita. Mas Eko Kunta disingkat Mas, projo harusnya ormas saja bukan jadi partai. Ya, bagi saya sebetulnya kita udah ngomong nilai dalam konteks kekuasaan yang sangat pragmatis jadi lucu. Kita malu sama adik-adik mahasiswa ini. Nilai begini, nilai begitu, ujung-ujungnya ya berkuasa. Kan itu. Jadi ujung-ujungnya ingin menikmati kekuasaan. Jadi sebaiknya entah projo tadi Paldo juga udah terang-terangan. Ini partai bla bla bla. Jauh lebih clear, lebih enak. Teman-teman mahasiswa terima aja. Bang Eko, itu ormas ini harus kuat gitu dari awal. Jangan kegenit, jangan terlalu, bukan genit ya. Azam Bang, azam. Azamnya harus kuat, Nawa itu harus kuat, jangan tergoda gitu ya. Iya, jadi maksud saya akui saja ini Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden. Sekarang presidennya Pak Prabowo, di tangan presiden ini yang bisa mendistribusi kekuasaan. Karena itu projo pindah, clear. Mahasiswa juga akan memahami, oh ini organisasi politik carinya kekuasaan. Clear, ini ngomong nilai kerakyatan bla 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 bla. Kita tahu itu idealismenya luntur dong Bang. Kita tahu itu cuma retorika kering yang kita tangkapnya. Ini apaan sih? Kan kayak gitu kan. Ini yang maksud saya, kita jangan ikut-ikutan membuat hipokrit. Bahasa-bahasa yang hipokrit yang kemudian publik akan melihat begini nih politik nih. Suka bohong, suka ngomong hipokrit, suka ngomong yang simbolis dan lain-lain. Itu yang kayak gitu, yang pada akhirnya orang jadi muak sama politik. Mending clear-clear saja. Perubahannya kayak gitu loh maksud saya. Bang Freddy singkat Bang, singkat ditanggapi dulu Bang. Kita kasih hak jawab dulu. Ya, saya nggak tahu di mana saya yang tidak clear tadi. Sejak dari dulu projo ini clear bahwa ormas politik. Clear, tadi juga saya tegaskan clear. Okay. Jadi sejak awal projo ini memang ikut menginisiasi dan memenangkan Prabowo. Jadi bukan mengincar distribusi kekuasaan itu bukan ya Bang ya? Sama sekali tidak. Bahkan Budi Ari per kemarin itu dicopot, ya tidak ada masalah bagi kami. Gitu loh. Bukan berarti kita seperti hasil kongres kemarin pengen masuk lagi, tidak. Jelas kita mau bantu karena memang ini keberlanjutan Pak Jokowi. Itu jelas gitu loh. Kami komunikasi dengan Solo, harus dukung ini, harus sukses ini pemerintahan ini. Jadi akan makin mengharumkan nama Partai Gerindra, masuk Budi Ari ke partai ini? Presiden Prabowo hari ini adalah Ketua Umum Partai Gerindra. Okay. Dia punya cita-cita politik, Gerindra besar untuk stabilitas politik. Harus kita dukung. Kita akan segera kembali sesaat lagi di Catatan Demokrasi pemirsa. Kalau berbicara soal politik jelas bukan merebut kekuasaan ya Bapak ya, sepakat ya Prof ya, tapi melayani masyarakat. Itu mungkin kalimat normatif yang kita tunggu realita di lapangan. Terima kasih BAS, tapi saya boleh minta suaranya 1-2 kata mungkin untuk nama Budi Ari dari Prof Wiwi dulu Prof. Iya, bahwa Pak Budi Ari sebagai Ketua Umum Projo bergabung ke Gerindra pastinya adalah ingin sesuatu yang tentu gitu ya. Gerindra punya kepentingan, Pak Budi Arief juga
punya kepentingan. Artinya mutually politically symbiotic, saling menguntungkan. Terima kasih Prof. Wiwi. Singkat boleh Pak Triandika? Ya, saya melihat bahwa Ini kok pada satu paragraf ini? Pak Budi Ari tetap di Projo. Nah, Oke, Pak Budi Ari tetap di Projo. Mas Eko Kuntadi. Pak Budi Ari bingung. Ya, saya nyarankan Prabowo undang Purbaya masuk Gerindra, jangan Budi Ari. Nanti negatif efek. Iya. Budi Ari setia di garis rakyat, PSI juga setia di garis rakyat. Terima kasih Bang Waldo. Bang Freddy. Tadi gue baru mau ngomong itu. Ya, Projo bersama, Budi Ari bersama Projo akan selalu menjaga ruh Jokowi dan akan mengawal Prabowo Gibran. Terima kasih banyak kepada seluruh narasumber, teman-teman mahasiswa dari UNJ. Tepuk tangannya, boleh tepuk tangannya. Kita tunggu apakah akan dapat langsung kartu tanda anggota Gerindra Budi Ari dalam waktu dekat atau seperti apa. Saya Andrew Merkuri, selamat malam. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh